wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai planning kami untuk Rexbox, di mana anggota kami yang pertama ada Delvia Indasari, yang kedua Grace Hana Rosalina Panggabean, dan yang ketiga ada Nurul Komaria. Kami dari program studi elektronika manufaktur semester 5. Adapun yang akan kami bahas dalam presentasi kami ini, yang pertama adalah terkait pemasaran produk, di mana perumusan sasaran pelanggan, strategi pemasaran, platform pemesanan, dan metode delivery. Yang kedua ada manajemen sumber daya bisnis, yang ketiga ada aspek keuangan dan kelayakan usaha, dan keempat adalah video launching untuk Facebook kami. Yang pertama, ide usaha. Usaha kami ini merupakan makanan box yang hanya dibanderol dengan harga 15.000 yang dapat mengganjal rasa lapar, di mana makanan ini simple, fresh, dan delicious. Di mana ini ide usaha kami ini terinspirasi dari warteg-warteg atau yang sering disebut juga warung Tegal, dan memodifikasi dengan packaging yang lebih kekinian juga. Latar belakang dari ide usaha kami ini yang pertama adalah Rexbox adalah olahan nasi yang kini sedang dicari-cari banyak orang ketika sibuk dan memerlukan kepraktisan untuk mengisi perut yang lapar. Rexbox juga lebih friendly dari segi menu karena selain lauknya yang kekinian, tapi banyak juga yang menawarkan lauk rumahan. Dilakukan usaha ini dikarenakan versi makanan yang seperti ini sedang banyak diminati di kalangan masyarakat. Tidak hanya karena itu saja, namun tampilan yang menarik dan simpel membuat makanan ini memiliki nilai lebih. Namun kita tahu, jika versi makanan seperti ini biasanya harganya lumayan mahal dibandingkan dengan makanan lain. Yang dapat kami berikan adalah dengan membuat versi makanan yang sama, namun dengan harga yang dapat dijangkau setiap kalangan. Adapun kelebihan-kelebihan dari ide usaha kami ini ada 4. Yang pertama itu harga yang terjangkau. Kenapa kami bilang harga yang terjangkau? Karena harganya cuma 15.000 dan tidak menguras dompet dan bisa dinikmati untuk kalangan anak kuliahan ataupun anak kos. Yang kedua ada praktis dan mudah diorder. Kenapa? Karena diorder lewat via online seperti lewat Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Yang ketiga ada packaging kekinian, di mana packaging yang kami desain ini sedemikian rapi dengan bentuk yang simpel, tetapi tidak meninggalkan kesan kekinian untuk dinikmati. Dan yang keempat adalah banyaknya menu-menu pilihan, di mana menu yang ditampilkan akan berganti di setiap bulannya agar tidak membosankan untuk dinikmati. Berikutnya akan diterangkan oleh Delvia. Terima kasih, Grace. Selanjutnya ada segmentasi pasar yang dituju. Berikut ada 3 poin. Segmentasinya yang pertama yaitu kalangan anak kuliahan, yang mana seperti yang kita tahu kalangan anak kuliahan ini suka dengan hal yang berbau kekinian serta mudah untuk dipesan lewat sosial media. Apalagi zaman sekarang anak kuliahan itu nggak ada yang nggak punya sosial media. Selanjutnya yang kedua, untuk anak kos yang tidak ingin ribet dalam hal memasak dan ingin bernostalgia dengan masakan rumahan. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai makanan untuk acara santai yang tidak perlu ribet dalam packaging, karena packagingnya dari Ricebox kami sendiri ini sudah kekinian, rapi, serta mudah dibawa kemana-mana. Next. Selanjutnya ada perumusan sasaran pelanggan. Jadi bisnis Ricebox ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Makanan yang menjadi produk utama dari bisnis Ricebox memerlukan promosi yang besar untuk menjadikan bisnis yang lancar. Penjualan dari mulut ke mulut yang biasanya dilakukan tidak bisa menjaring konsumen terlalu luas, karena cakupannya itu lokal aja dan kerabat aja. Namun, seiring berjalannya zaman, dapat kita ketahui bahwa sosial media merupakan platform yang sangat dibutuhkan oleh pebisnis, di mana pebisnis dapat memanfaatkan salah satu platform untuk mempromosikan produk mereka di dunia maya dengan harapan akan menjaring lebih banyak konsumen. Instagram dan WhatsApp merupakan platform yang kami gunakan untuk mempromosikan bisnis Ricebox ini. Dikarenakan Instagram dan juga WhatsApp itu merupakan platform yang paling populer di kalangan masyarakat. Jadi WhatsApp digunakan oleh semua kalangan, Instagram lebih saja. Namun tidak jarang juga ada yang orang tua yang menggunakan. Next.
Selanjutnya ada metode delivery. Jadi, kami memberikan kemudahan untuk para konsumen yang ingin memesan rice box di Albainuka. Yang pertama, dapat memesan melalui DM Instagram. Dan kedua, dapat memesan melalui WhatsApp. Jadi, pilih salah satu, kemudian pilih menu yang kalian inginkan. Setelah itu, melakukan pembayarannya itu dapat dilakukan melalui COD atau cash on delivery. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih Delvia. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya bisnis. Manajemen sumber daya bisnis ini ada dua. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sarana dan prasarana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Pada usaha kali ini, itu sumber daya manusia ini akan dibagi menjadi fungsinya, tugas, dan pekerjaannya pada masing-masing anggota kami. Yang anggota pertama itu bertugas atau fungsinya dan pekerjaannya itu marketing, ya, atau sebagai pemasaran lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, serta status WA. Yang terus setelah itu ada anggota kedua, yaitu yang bertugasnya pada proses produksi yang yang bekerja atau yang bertugas dalam melakukan produksi yang dari awal hingga akhir sampai ke tangan pelanggan. Dan yang ketiga itu anggota yang ketiga ini yang bertugas sebagai pengolahan laporan keuangan pada setiap bulannya. Jadi di produk kali ini kami akan tiap bulannya kami akan melakukan laporan keuangan apakah produk kami ini naik penjualannya atau turun. Di dalam manajemen sumber daya bisnis ini, yang bagian sumber daya manusia ini ada objektif and key result atau OKR. Yang pertama itu tentang objektif. Pada objektif ini kami akan meningkatkan penjualan Racebox pada setiap bulannya. Setelah itu ada key result one, yaitu meningkatkan jumlah porsi penjualan dari misalnya pada awal pembukaan itu hanya 5-10 porsi atau box. Ini kami akan meningkatkan hingga 100 porsi atau per box hingga Desember 2021. Dan yang kedua ada key result 2, yaitu meningkatkan jumlah followers di media sosial untuk pemasaran dari 50 hingga 500 untuk followersnya, agar kami dapat menyebarluaskan atau meluaskan pemasaran kami untuk penjualan produk kami ini. Setelah itu, manajemen sumber daya bisnis ini ada sarana dan prasarana. Yang ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama spesifikasi produk. Racebox ini berisi nasi dengan lauk berupa daging atau ayam, kemudian dilengkapi dengan sayur serta sambal. Dibungkus dengan kotak, bisa dimakan di mana saja karena sudah dilengkapi dengan sendok. Yang kedua ada metode penjualan. Metode kami ini menggunakan open pre-order atau open PO yang dibuka setiap hari Kamis hingga Jumat, kemudian pengantaran dilakukan pada hari Sabtu siang. Pemasarannya ini menggunakan media sosial tadi, sehingga kami tidak menggunakan sewa tempat atau menggunakan stand penjualan. Yang ketiga, penggunaan alat. Penggunaan alat ini karena kami bertema makanan, jadi penggunaan alatnya seperti alat masak, terus alat pembungkusnya ya kotak, sendok, plastik. Terus untuk alat komunikasi ya handphone untuk pemasarannya. Setelah itu ada juga untuk pengantaran produk ke tangan pelanggan, itu kami menggunakan
transportasi motor pribadi untuk pengantaran rice box ini. Yang keempat, bahan bakunya itu yang udah pasti karena makanan, jadi kayak sembako, terus kayak belanja di pasar tradisional, seperti untuk lauk, sayurnya, terus ada bumbu rahasianya juga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan estimasi harganya. Estimasi modal awalnya itu untuk alat itu dibagi ada 3 untuk peralatan masak, packaging, serta bahan bakar atau untuk pengantarannya. Yang di total itu 830.000. Kemudian ada bahan baku yang dibagi menjadi 4, yaitu bahan baku sembako, bahan baku lauknya untuk sambal serta sayurnya yang di total menjadi 17.000. Dari hasil total ini maka bisa dihasilkan yaitu sekitaran 1.500.000. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dan kelayakan usaha dari produk kami ini. A. Perhitungan fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost-nya kami belum ada biaya karena kami tidak menggunakan sewa tempat. Untuk variable cost-nya kami sudah menghabiskan modal di awal yaitu 1.500.000. B. Perhitungan harga pokok penjualan dan harga jual produk. Harga pokok penjualan kami ini sebesar Rp10.000 dan untuk harga jual dari produk kami ini Rp15.000. C. Perhitungan target omset penjualan. Target omsetnya ini jika dihitung dalam setahun bisa mencapai Rp3 juta. Kemudian D. Analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha kami ini menurut kami itu sangat bagus atau sangat layak dijual karena semakin banyak pelanggan mengorder produk kami atau rice box kami, maka semakin tinggi omsetnya dan maka untuk penjualan ini sangat baik. Slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan video launching kami. Ini hanya sedikit video launching dari kami. Sekian presentasi tentang kewirausahaan untuk produk kami yaitu rice box. Terima kasih sudah melihat video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.